semuanya, perkenalkan nama aku Saskia Dianti Hairunisa dengan NIM akhir 158. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang dinamika psikologis pelaku self injury di dewasa awal. Nah, self injury itu apa sih? Menurut psikologi, self injury adalah bentuk coping mekanis, yaitu cara seseorang mengatasi stres atau tekanan emosional yang tidak bisa ia salurkan secara sehat. Nah, perilaku ini bisa memberikan rasa lega sementara, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah, tapi justru bisa menjadi kebiasaan atau kecanduan, karena otak kita udah memulai mengasosiasikan rasa sakit fisik sebagai pelarian dari masalah emosional. Nah, di sini ada studi kasus yang dimana ada wanita dewasa awal yang tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Nah, di sini disebutkan saya si Al. Si Al itu sejak kecil ia tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, yang sering bertengkar dan akhirnya bercerai. Tanpa bimbingan emosional, Al menjadi pribadi tertutup dan cenderung memendam masalahnya sendiri. Saat menghadapi tekanan emosional yang berat, Al melampiaskannya dengan melukai dirinya sendiri menggunakan silat. Nah, self-injury menjadi cara baginya untuk merasa tenang meskipun hanya sesaat. Dia melakukannya bukan untuk bunuh diri, tetapi sebagai pelampiasan emosi karena ia tidak tahu cara yang sehat untuk mengatasinya. Nah, bagi si Al ini, rasa sakit fisik lebih mudah ditanggung daripada luka batin yang terus menghantuinya. Nah, ini ada studi kasus yang kedua, inisialnya itu LT. Nah, LT ini adalah wanita dewasa awal yang tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang, terutama dari ayahnya yang sangat protektif, namun sikap ayah yang terlalu mengontrol membuat si LT ini merasa terkekang. Nah, setelah menjalin hubungan intim dengan pacarnya, LT merasa sangat bersalah dan rendah diri karena merasa melanggar nilai keluarga. Ia tidak mampu menyalurkan emosinya. LT melakukan self injury dengan silat sebagai bentuk pelampiasannya rasa bersalah dan tekanan emosional. Meskipun tidak sering, tindakan ini dilakukan untuk meredakan emosi negatif yang sulit ia kendalikan, bukan sebagai upaya bunuh diri. Nah, bahaya nggak sih self injury itu? Ya jelas dong bahaya, meskipun bukan upaya bunuh diri, self injury tetap berbahaya secara fisik dan mental, bisa menyebabkan infeksi atau cedera serius, mengganggu hubungan sosial dan kepercayaan diri, dapat berkembang menjadi gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan berat. Mana sih cara mengatasinya? Nah, mengatasinya itu bisa ke konseling atau terapi psikologis, misalnya terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, yang kedua itu mengembangkan kemampuan regulasi emosi. Yang ketiga, mencari alternatif pelampiasan emosi seperti menulis jurnal, olahraga, seni, bercerita kepada orang yang dipercaya. Nah, yang terakhir itu ada membangun dukungan sosial, yaitu seperti keluarga, teman, komunitas, atau profesional kesehatan mental. Selain itu, ini juga ada faktor utamanya loh yang bikin mendorong self injury itu. Apa sih faktornya? Nah, yang pertama itu pola asuh yang tidak sehat atau kurang perhatian atau terlalu protektif. Nah, yang kedua itu ketiadaan dukungan emosional. Yang ketiga, ketidakmampuan dalam menyalurkan atau mengelola emosi dengan sehat. Nah, yang terakhir, ketidaksiapan dalam menghadapi konflik atau tekanan batin. Nah, self injury itu bukan solusi jangka panjang dan harus ditangani dengan bantuan profesional, pengembangan regulasi emosi, dan dukungan lingkungan yang sehat. Nah, ini ada ayat yang berkaitan dengan self injury, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi'aidikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Nah, artinya itu, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 195. Murder on call with the 5-9. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.